Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Astari dengan NIM 8603115778. Saya dari program studi PGSD Universitas Terbuka. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai makhluk hidup dan lingkungan. Yang pertama yaitu ekosistem dan yang kedua adalah pencemaran lingkungan. Ekosistem darat adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Ekosistem darat alami. Nah, saya telah menemukan tempat yang cocok untuk mengamati ekosistem darat alami. Di sini kita dapat melihat berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang hidup bersama. Beberapa contoh tumbuhan yang ada di sini adalah ada pohon rambutan, terus pohon pisang, pohon singkong, jambu air, daun sereh, nanas, pohon nangka, pohon durian. Selain itu, kita juga dapat melihat beberapa jenis hewan yang hidup di sini seperti ayam yang berkeliaran di sekitar taman. Nah, komponen abiotik setelah mengamati, kita dapat melihat komponen abiotik yaitu terdapat suhu di sini 32 derajat yang cukup hangat untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Pencahayaan cukup terang dengan naungan dari pohon-pohon yang ada sehingga tanaman dapat melakukan fotosintesis dengan baik. Angin berhembus dengan kecepatan yang sedang sehingga membantu dalam proses penyerbukan dan penyebaran biji. Jenis tanah liat dengan warna coklat kehitaman yang cukup subur untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Komponen biotik, setelah mengamati, saya dapat melihat komponen biotiknya yaitu pohon rambutan, pohon pisang, pohon singkong, jambu air, daun sereh, nanas, pohon nangka, pohon durian. Nah, untuk konsumennya yaitu ayam, hewan lain yang mungkin ada di sekitar tempat tersebut. Interaksi antara komponen dalam ekosistem darat ini, kita dapat melihat interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Produsen seperti tumbuhan menghasilkan oksigen dan makanan bagi konsumen seperti ayam dan hewan lainnya. Konsumen kemudian membantu dalam proses penyerbukan dan penyebaran biji. Interaksi ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan bahwa ekosistem dapat berfungsi dengan baik. Ekosistem perairan adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain di lingkungan perairan. Contohnya ekosistem perairan adalah mengambil kolam. Nah, di sini komponen abiotiknya di ekosistem perairan kolam meliputi air sebagai media hidup bagi organisme perairan. Suhu air mempengaruhi metabolisme dan pertumbuhan organisme perairan. Pencahayaan mempengaruhi fotosintesis dan pertumbuhan tanaman air. Oksigen terlalu penting bagi kehidupan organisme perairan. Nah, air juga mempengaruhi ketersediaan nutrisi dan kehidupan organisme perairan. Komponen biotik di ekosistem perairan dapat meliputi produsen yaitu lumut, dan konsumennya adalah ikan. Jadi dalam ekosistem perairan kolam, komponen abiotiknya adalah air, suhu air, pencahayaan, oksigen terlarut, dan pH air. Sedangkan komponen biotiknya adalah produsen seperti tanaman atau lumut. Selanjutnya, pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Nah, yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan, yaitu ada aqua gelas yang sudah dikasih tabel dari label 100 sampai 3,125%. Nah, selanjutnya ada kacang hijau dan ada deterjen serbuk serta aqua gelas. Nah, pertama-tama masukkan larutan deterjen sesuai dengan label ke dalam masing-masing gelas. Masukkan biji kacang hijau ke setiap aqua dari mulai label 1 sampai label 6. Kita aduk. Setelah itu kita tunggu 48 jam.
Nah, setelah 48 jam hasil pengamatan perkecambahan kacang hijau pada berbagai konsentrasi deterjen, pada label 1 tidak ada kacang hijau yang tumbuh. Kacang hijau mengalami kerusakan dan tidak dapat berkecambah. Pada label 2 tidak ada kacang hijau yang tumbuh juga. Kacang hijau mengalami kerusakan dan tidak dapat berkecambah. Pada label 3 ada beberapa kacang hijau yang tumbuh tetapi pertumbuhan sangat lambat dan tidak normal. Pada label 4 ada beberapa kacang hijau yang tumbuh tetapi pertumbuhannya masih lambat dan tidak normal. Pada label 5, kacang hijau mulai tumbuh dengan lebih baik tetapi masih ada beberapa yang mengalami kerusakan. Pada label 6, kacang hijau tumbuh dengan cukup baik, hampir sama dengan kontrol. Pada label PDAM, kacang hijau tumbuh dengan normal dan sehat. Nah, dari hasil pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi deterjen, semakin besar pengaruh negatif terhadap perkecambahan kacang hijau. Pada konsentrasi deterjen yang tinggi 100% dan 50% kacang hijau tidak dapat tumbuh sama sekali. Namun pada konsentrasi deterjen yang lebih rendah 6,25% dan 3,1%, kacang hijau dapat tumbuh dengan lebih baik.